Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah rangkaian di mana rangkaian ini akan mensortir warna barang. Jadi kita lihat di sini untuk bagian rangkaiannya ini kita menggunakan pada aplikasi Factory.io elevator. Elevator di sini fungsinya utamanya sebagai untuk menaikkan barang. Jadi di bagian tengah sini itu fungsinya nanti barang ini akan diarahkan dia mau ke lantai satu, tetap di lantai satu atau di lantai dua. Nah, nanti fungsi yang kedua itu ada pada bagian elevator left limit dan right limit. Jadi ketika barang itu nanti yang muncul warnanya hijau, dia akan dibelokkan ke kiri. Jadi dia akan pergi ke roller conveyor 6 meter yang ketiga. Jadi dia akan belok ke kiri. Kalau dia berwarna biru, dia akan dibelokkan ke sebelah kanan, lantai 2 sebelah kanan, ke roller conveyor 6 meter 2. Nah, di sini ada 3 warna. Hijau ke kiri, lantai 2, biru ke lantai 2 kanan. Ada satu lagi saya custom sendiri itu abu-abu. Jadi dia akan lurus di lantai 1 ini nggak akan dibawa ke lantai 2. Jadi dia akan tetap di lantai 1, lurus ke depan, ke roller conveyor 6 meter 4. Sebelum saya play untuk videonya, rangkaiannya, di sini juga ada beberapa hal penting. Salah satunya di sini adalah vision sensor. Vision sensor ini jadi utama karena dia akan memberikan output perintah. Output perintah ini bertujuan untuk mengatur kemana elevator ini akan jalan. Ketika vision green ini mendeteksi ada warna hijau, maka dia akan memerintahkan untuk elevator ini naik ke lantai 2 dan bergeser ke arah kiri. Begitu juga untuk sensor blue, elevator naik, belok ke kanan. Untuk metal sendiri ini akan khusus, dia nggak akan ke atas, tapi dia akan tetap lurus masuk ke conveyor nanti. Lalu untuk di bagian control panelnya, control panel ini saya buat 2 kali kerjanya, jadi saya coba running dulu. Di sini ada emergency button, ada selektor 2, dan ada lampu hijau, kuning, dan merah. Fungsinya itu ketika nanti ini dinyalakan, ini sebenarnya inputan ini bisa berfungsi sebagai kunci. Jadi kayak di control panel ada bagian safety yang membawa kunci. Jadi selama kunci ini belum dinyalakan, ini mau digerakkan seperti apapun tidak akan connect. Begitupun juga emergency button ini. Lalu sekarang kita coba running. Harusnya pada bagian awal itu kondisinya itu berwarna kuning, dimana kuning ini artinya kuning ini posisi idle, kunci sudah masuk tapi belum di on kan oleh orangnya, jadi kondisi mesin sudah bisa dinyalakan. Nah, di sini juga ada emergency button. Emergency button di sini fungsinya untuk menghentikan segala aktivitas yang ada di rangkaian ini. Conveyor berhenti, lift berhenti, semuanya juga berhenti. Lalu yang terakhir untuk bagian start. Start ini ketika dia di start maka lampu menjadi hijau. Sebelum kita ke rangkaiannya, kita coba ke ladder diagramnya. Saya menggunakan tiap portal. Jadi pada bagian awal di sini selektor 0 ini bisa dibilang pada bagian awalnya tuh kunci tadi, selektor 0 yang ini. Jadi begitu kunci dinyalakan, dia belum menyalakan alatnya, tapi dia akan posisi idle. Jadi posisi itu lampu kuningnya nyala, yang mana light indikator yellow. Nah,
Saya di sini menggunakan tag ini karena untuk mendeklarasikan roller conveyor 4M3 ini. Karena begitu saya pelajari, koil itu tidak bisa muncul 2 kali, tapi dia bisa dimainkan menggunakan tag 1 tag 2 untuk mengaktifkan roller ini. Jadi contohnya, nah pada rangkaian ini dia membutuhkan tag 1 dan tag 2, di mana ada 2 kondisi yang berbeda. Yang satu reflective sensor 4 normally close atau reflective sensor 0 normally close. Dua-duanya sama-sama mengaktifkan tag 1 dan tag 2. Tag 1 dan tag 2 itu roller conveyor 4M3. Tapi kalau pada bagian coil saya tulis roller conveyor 4, maka yang terjadi adalah error, tidak bisa dikompil. Karena muncul 2 output yang sama pada 2 ladder diagram yang berbeda. Jadi bisa dibilang untuk menyalakan roller conveyor 4M ini kita menggunakan gerbang logika N. Seperti itu. Sama seperti elevator up juga. Nah, di sini pada bagian tag semua dipasangkan safety emergency stop. Emergency stop ini fungsinya untuk menghentikan. Jadi ketika tag 7 nyala ini contohnya ada pada rangkaian. Nah, tag 7 ini ada pada, berarti dia ada pada bagian hijau. Jadi ketika hijau naik, terus dia belok ke kiri, suatu saat mungkin pada railnya itu liftnya ini macet, menghambat sesuatu atau menabrak orang. Nah, nanti pada bagian control panel akan dipencet emergency button, maka lift akan berhenti. Seperti itu. Itulah kenapa pada bagian tag 7 ini diperlukan emergency button agar ketika tag 7 ini nyala terus ada keperluan emergency stop, maka elevator ini bisa dihentikan. Di sini juga ada rangkaian sin biru, sama biru berarti dia naik belok ke kanan. Yang cukup membedakan ini adalah pada metal. Karena metal di sini rangkaiannya lebih pendek. Nah, bisa dibandingkan sin biru dengan sin metal. Sin biru itu kurang lebih membutuhkan normally open sin biru, ton 4 detik, tag 6, terus di ton lagi, tag 10, tag 14, lalu di reset kembali ke tag 6. Sedangkan untuk sin metal dia hanya membutuhkan 1 TOF, lalu pergi ke tag 5. Tag 5 itu berarti dia sudah habis kalau nggak salah. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk menjalankan bagian rangkaiannya. Kita start. Posisinya ada pada kunci mati, kunci dinyalakan. Barang datang dari emitter. Emitter ini fungsinya untuk men-spawn barang-barang. Jadi mungkin nanti kalau di bagian railnya itu bisa mungkin input memang ada barangnya beneran atau bagaimana gitu. Lalu saya run. Di awal ini nanti ada fungsi delay ton beberapa detik, karena seharusnya dia ini akan menunggu proses dari lift ini naik bergeser ke kiri atau ke kanan, kurang lebih seperti itu. Jadi memang diperlukan berhenti sebentar di bagian awal. Nah, di sini karena metal hanya lewat saja, maka barang selanjutnya bisa jalan. Karena di sini berwarna hijau, dia akan naik lalu belok ke sebelah kiri. Sebelah kanan, salah, sebelah kanan. Berarti barang birunya sebelah kiri. Di
dia ke sebelah kanan lagi. Seperti itu. Lalu ini contoh ya, saya berhentikan pada emergency button. Nah, semuanya berhenti. Nah, ini itu nanti contohnya seperti ini. Mungkin pada inputannya barang ini itu salah atau apa, tinggal dibuang. Nah, seperti itu. Lalu, nah ini ketika posisi seperti ini mau di start bagaimanapun tidak bisa. Jadi harus dimatikan dulu emergency buttonnya, maka baru hijau bisa jalan lagi. Kurang lebih seperti itu. Sekarang abu-abu, jalan lurus. Nah, ini habisnya ada warna biru. Jadi kalau warna hijau ini dia tadi naik ke lantai 2 belok ke kanan, maka warna biru dia naik ke lantai 2 belok ke kiri. Seperti itu. Nah, sekarang yang warna biru naik ke lantai 2 belok ke kiri. Oke, begitu saja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.